baru beli rumah ini 1 tahun. Dengar ya, Ci ya? Dengar. Tetangga-tetangga sini, Ci, itu ternyata rumah ini tuh bekasnya juru kunci sama dukun gitu. Apa? Juru kunci. Ah, Juru kunci itu apa? juru kunci tuh kayak yang jaga makam, kayak orang pinter lah katanya orang-orang sini tuh, Ci. Oke. Oke, cek rumah silakan. Seru. Sebentar ya. Saya tanya sama kamu. Ini bangunan dulu nggak seperti ini kan? Ini tuh bangunan lama kayak, tapi udah Saya kasih tahu sama kamu. Oh. Iya. Mantap. Itu tanah yang dekat pohon kamu. Kasih saya lihat sayang. Maju dikit kamu. Stop aja sini. Stop sini. Ya. Ini tanah dulu tempat mereka menguburkan sesuatu, sehingga saya tadi melihat ada satu bukan anak bayi, tapi seperti kayak gimana ya, dia kecil aja sayang, baju warna putih, kecil aja. Apa tuh namanya? Aduh, lupa saya. Selain tuyul. Bajang. Ya, betul. Oh, Betul, itu dia. Di mana? Di dekat pohon itu. di sini Yuk, ya. itu. Saya lihat di situ dia tuh pendek ya, terus dia pakai putih. Tapi ininya itu seperti kayak nggak tanahnya ada tapi bulat gini. Oh, oke. Oke, di situ tempat biasa mereka menaruh sesuatu, entah itu ada perjanjian apa gitu ataupun seperti kayak oh ya kamu sediakan ayam pakai darah gini-gini. Nah, di situlah di eksekusi. Nah, gitulah. Oke, pelan-pelan. Mantap. Waktu kamu di sini, coba kamu putar lagi pelan-pelan di daerah pohon ini. Jangan dulu kita ke sana, ke situ dulu. Sini ya. Maju. Putar pelan-pelan. Putar sayang, 360 derajat langsung di belakang kamu semuanya. Sebentar, kamu mundur dulu, terlalu cepat. Mundur. Dekat pagar ya. Putar pelan-pelan. Naikin dikit kameramu sayang. Oke, putar pelan-pelan ya, ya putar. Ayo putar. Ini soalnya lumayan gede juga rumah ini. Gak apa-apa. Tapi apa namanya? Aku baru tahu tuh setelah sebulan, Ci. Ya, kita coba lihat dulu. Ini tempat apa ini? Tanaman juga. Nah, maju sedikit. Itu sebelah itu rimbunan bambu, tapi ada rumah kosong yang hampir roboh. Nah, ini taman sebetulnya kalau pagi ini taman. Kita lihat rumahmu aja lah ya, taman. Ingat taman. Oke. Yang serem tuh sebelah sana, Ci, di belakang sebelah itu. Rumahnya tuh hampir roboh. Kalau malam benar-benar gelap. Ya kan tak mungkin kamu ke sana. Oh ya, takut banget. Nah, ini dari belakang mobil ini ya, sini mobil. Nah, gudang ini yang aku nggak berani masuk. Nah, coba masuk. Aduh, takut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku tempat kayak gudang, tak pakai buat baju-baju sih. Yang aku rencana beberapa mau sumbangin. Kamu nggak usah maju, kamu tetap di situ, tapi kamu putar aja kameramu, stop di sini, udah. Kamu putar kameramu. Pelan ya, pelan sayang, pelan. Tanganku gemeter, Tuh. Sebentar, stop di sini. Saya tanya sama kamu, ini tempat gudangmu itu berarti panjangnya itu sampai ke lorong sana? Panjang. Panjang banget. Panjang sampai nanti deket kandang sapi, nanti ada kandang. Nanti bisa lihat dari sana. Karena sekilas di sini yang saya lihat ada 2 sosok arwahnya di sini. Ini yang saya itu satu lagi sosok arwahnya ini anak-anak, tapi di sini yang saya itu dia balita 1 sama perempuan 1. Di paling ujung sana. Ya. Tapi ini masih dari jarak jauh kita lihat ya. Oke, silakan keluar kita cari tempat lain. Oke. Bisa nanti tembus ke sana lihatnya? Oh, bisa, tapi Oke. buka soalnya kuncinya tuh ada di dalam sana sih dari gitu. Iya. Jadi hanya bisa ini ruang tamu. Jangan di spill yang tidur, naikin dikit kamera. Pelan-pelan sayang.
Ini ruang tamu. Pelan ya. Maju. Maju, oke. Kamu berdiri di tengah ini udah stop, jangan lagi maju. Jadi putar pelan-pelan. Di tengah ya. Enggak, maju aja, maju aja, maju aja. Maju. Nah, di sini udah stop, di sini stop. Ini ada kamar 2. Yuk, masuk. Kamar yang ini Sebentar, stop. Iya. Di sini yang saya lihat gini sayang ya. Ada satu peliharaan dari dukun tersebut ataupun orang tersebut. Saya melihat di sini bahwasannya peliharaannya tuh dia menghadap ke arah sana, ke dinding sana. Jadi yang saya di sini itu adalah dia punya punggung. Ini orangnya cukup lumayan tinggi, ya. Tapi dia suka berada di ujung sebelah sana. Oke? Ya, oke. Next lagi. Oh. Kopi tolong diblokkan dulu orang-orang yang nggak penting, yang komen yang lain-lain diblok aja semuanya. Ini udah ya Ci ya. Oke, pelan-pelan kamu putar dulu. Putar masuk atau ke sana? Sebentar, belum masuk, putar dulu. Jangan dulu masuk, putar di sini. Jadi ini ya, sosoknya di sini yang saya bilang tadi. Oke, putar lagi. Langsung 360 derajat sayang, jangan balik dulu kamu. Jangan balik dulu ke situ. Putar terus sampai habis. Nah, anak siapa itu? Ayo, lanjut lagi kamar sebelah. Ini kamar anakku, dia nggak mau tidur ini, takut katanya. Ya. Berarti kamar anak di sini, di luarnya kamar siapa? Yang sebelah sini, kamar kamu? Enggak, ini ya kamar dia semua. Rencananya kan Oh, takutlah dia. Oke, yang lain lagi? Mau pergi, say? ini kamarku, Ci. Ini kamarku, cuma aku tuh sering ngerasa di sini tuh kayak ada perempuan. Di Iya. sini ya, di sini kayak Iya, ada. bentar ya. Betul. Putar pelan-pelan, sayang. Habiskan aja, sayang, putaran kamu. Jangan balik terus. Putar terus. Habis semuanya. Oke. Maju dulu ke kamarmu. Jangan keluar ke kamarmu. Putar pelan-pelan. Oke, kasih saya berdiri di kaca. Kamu berdiri di cermin tersebut. Wih. Kamu agak ke pinggir dikit. Oh, mundur. Ke pinggir sayang. Ini. Kamu badannya ke pinggir, tapi handphonemu di tengah kaca. Pelan-pelan kamu putar. Jadi HP-mu maju sayang. Saya mau lihat sekitaran kamarmu dari kaca. Oh, oke. Nah, pelan-pelan putar. Stop di sini. Nah, jadi sebenarnya perempuan itu sangat suka berada di tempat jendelamu yang di dekat belakang tempat tidurmu. Sebenarnya betul, dia memang duduk di atas lemari. Tapi di saat kamu lagi tidur, dia suka berada di dekat jendela. Pantesan itu kayak sering ada bayangan. Jadi mereka tuh seperti kayak melihat kamu sedang tidur seperti itu. Iya, aduh. Bener sih, soalnya kayak ada bayangan hitam putih gitu. Next lagi. Itu lemari kamu. Iya, tapi ini aku kosongin Ci, soalnya nggak tahu ya, baju-baju tuh suka bau, nggak Sayang. enak. Pantes. Buka lemarimu. Nggak ada apa-apanya, kosong soalnya. Kalau lemari yang kosong, lebih baik kamu isi barang. Apapun itu. Jangan kamu biarkan kosong seperti ini. Iya, soalnya dia tuh kayak pengap gitu Ci, sampai tak kasih tas kayak gini tuh. Iya, kamu harus kasih barang di situ. Karena lemari kamu itu anggapannya seperti kayak, saya kira itu lemari yang penghuni lama punya. Oh, ini jati tua Ci. Saya dapat dulu itu kayak beli second lah ya jati, tapi ini berat, diangkat orang 4 nih nggak kuat ini. Dia tuh berat banget jati yang ini, aku nggak tahu pokoknya. Jadi kalau bisa diisi. Oke. Karena dia suka berada di situ. Saya tuh ngerasa, saya kan sering duduk di sini, sering duduk di sini, dari isi di sini. Saya tuh kan AC, jadi kan dingin. Kok di sini tuh kayak punggungku tuh kayak kerasa panas gitu, kayak panas lah punggung aku tuh, kayak orang gendong tuh capeknya, ya ampun. Nah kalau yang di jendela ini saya tuh kayak sering hitam putih gitu, kayak kedip
selewat, tapi aku ya udah biasa aja, orang terlanjur dibeli juga. Oke. Next lagi. Oke. Belum dibersihin soalnya jarang ditempati. Kita suka ngumpul di sana kalau tidur soalnya. Oh, jadi nggak di kamar. Ya, soalnya kayak ya kadang takut, ini aku juga baru beresin baju-baju mau saya kasihkan orang, soalnya ya nggak kepakai gitu. Putar pelan-pelan. Ini tempat tas-tas aku, ini baju-baju yang mau tuh kasih, itu kamar khusus full baju. Itu. Oke, sebelum kita masuk kamarmu, kamu coba putar di ruangan yang ini sekarang yang kamu berdiri. Oke, sebelum kita ke sana, kita masuk ke ruanganmu dulu yang tadi kamu bilang itu. Ruangan baju ya. Saya ngerasa di sini tuh kayak ada, tapi dia kayak biasa aja gitu. Kayak aku hanya ngerasa aja sih sebetulnya. Ini baju-baju khusus buat baju semua. Banyak kali bajumu. Ini mau kan saya baru pindahan Ci, dan wes kayak dari rumah lama itu memang saya mau lagi pisah-pisahin buat dikasih gitu. Itu Putar 360 derajat kamarmu ini. aku harus masuk semua ya berarti ya. Oke. Oke. Kita ke dapur. Oke. Ini tuh katanya orang sih rumah 2. Nah ini kamar ini karena baru pindahan barang kita banyak, jadi belum sempet belum sempet di oprak-oprak lah gitu. Coba kamu masuk. Ini sengaja aku nyalain terus Ci, soalnya takut. Betul. Memang ada penghuninya di sini. Putar pelan-pelan gitu. Yuk. Kepala sayang. Patung kamu ini ya, kalau bisa atasnya kamu tutup. Jangan kamu buat seperti ini. Oke. Karena di ruangan ini tuh, yang saat itu ini adalah sosoknya tuh kepala di sini. Dia gak punya badan sama sekali. Ya, suka berada di pojokan atas dinding ujung kamu yang atas. Ditambah patung kamu di sini. Jadi dia menganggap sebuah kayak ini tuh ya badannya dia. Jadi patung ini tuh, untungnya patung ini tuh sebenarnya nggak ada wajahnya. Ataupun kalau kamu buat itu boneka itu jadi bisa ada isinya. Jadi lebih baik patung kamu itu kalau bisa ditutup kain aja, jangan seperti ini. Oke. Ataupun dia suka di dekat yang tempat ventilasi itu. Ini belakang gudang nih Ci, tapi aku nggak bisa buka. Saya ngerasa di sini tuh yang paling serem, makanya memang betul ada. Oke, yang lain lagi? Oke. Ini dapur. Dapurnya emang nggak tahu desainnya kenapa kecil, saya nggak ngerti. Jadinya ya barang saya jadi ketumpuk-tumpuk. Dia orangnya itu kecil gitu. Ini dapur, ini blok kopi, blok si Nasarno kayak ini. Masuk. Engkau kalau masuk ke sini berarti kau percaya, itu aja satu. Kalau kamu nggak percaya, kamu masuk ke ruangan ini berarti kamu udah percaya, itu aja satu. Ya, jadi sama saya gak usah banyak bacot sama saya. Oke? Kalau kamu nggak percaya, kamu keluar sendiri. Tapi kalau kamu percaya, berarti kamu ketik. Jadi berarti kamu percaya sama saya. Kalau kamu nggak percaya, kamu keluar sama saya. Ya? Oke ya? Ayo, silakan. Lihat kaca kamu. Kamu geser sayang. Ini ya. Betul. Oke. Aman Ci. Sebenarnya di kamar mandimu nggak apa-apa ya. Di kamar mandimu ini yang saat itu di dekat kamu punya ember ya. Ember atas kamu. Coba kasih saya lihat. Situ. Tapi dengar baik-baik. Semua sosok yang ada di rumah kamu ini, dialah yang paling tidak ada mengganggu. Kenapa? Ini yang saya lihat anak kecil perempuan.
Ya, naik dikit kamu punya kamera. Nah, jadi di sini sebenarnya dia nggak ada ganggu sama sekali. Oke, yuk next lagi. Saking karena saya takutnya ini, saking gedenya rumah ini, aku tuh sampai pelihara kucing berapa jumlahnya? 52 ekor. Kamu pelihara kucing 52 ekor Yes. untuk, Ya karena takut. jadi kamu menganggap bahwasannya kucing itu penangkal. Ya, oke. Enggak juga sebetulnya. Jadi? Karena mereka udah beranak, wis aku awalnya cuma 3, tapi karena mereka beranak dalam 1 tahun tuh aku juga rescue beberapa, jadinya ini sekarang jadi banyak itu. Aku bikinin Oke. kayak Bentar ya, bentar lagi. masuk ya. Yuk. Karena ini dulu kan sumur, dan ini tuh kayak memang agak serem, jadi saya perbaikin buat cat room nih. Oke. Terserahmu lah mau buat apa, ya kan? Mana sumurnya? Ini sumurnya. Yes. Nyaman kali mereka duduk situ. Iya. Gak apa-apa. Pokoknya saya desain supaya mereka nyaman aja, sambil ya nggak sepi-sepi, karena ini rumahku di ujung sih. Jadinya itu, nah ini lorong ini ini lorong ada kamar anakku tadi, ruang tamu, sama yang tembusannya di pohon mangga tadi, yang pohon mangga yang itu, ini panjang sih, panjang mungkin ada kalau 20 meter gitu. Jadi lorong ini gunanya untuk apa? Cuma lorong gitu aja? Ini kalau rumah di desa itu kan kalau hujan rata-rata mereka tuh nggak jejer sama tetangga, jadi ada space. Nah untuk jatuhnya air gitu supaya nggak kena ke tetangga gitu. Cuman lampunya mati, sering mati gitu aja. Saya kasih sama kamu ya. Ini saya kasih kamu sosoknya gimana orangnya. Orangnya di sini saya tinggi, ya. Tapi dia berjubah warna hitam semua. Untuk dia punya kepala di situ saya lihat dia bukan tanduk sebenarnya. Tapi dia seperti kayak ada satu lekukan di kepalanya itu seperti ini. Saya nggak tahu dia memakai apa, tapi ini warna hitam. Dia berada di pojok yang dekat kamu punya lorong. Dia memang tidak ada mengganggu siapapun, tapi yang terpenting dia tidak suka diganggu. Jadi kalau kamu buat lampu di sini, dia justru gak suka. Sebenarnya kamu gak salah, karena kan kamu sudah membeli rumah tersebut, ya kan? Tetapi ini sosok yang saat itu memang punya pemilik rumah ini pada dulunya, penghuni lama. Iya. Paham kan? Ya, aku kayaknya tuh ngerasanya yang di sini tuh sebetulnya memang kayak sengaja ditaruh untuk menjaga, mungkin awalnya, mungkin ya Cia. Kayak sih gitu. Nggak ada yang ngasih tahu sih. Kayak di pikiran aku tuh kayak ada yang feeling lah kamu intinya. Iya, kayak feeling. Saya kasih sama kamu. Dengar, kamu mundur sedikit. Mundur sedikit. Pada saat tadi kamu mau maju ke pintu, ini pintu kan? Pintu. Ini kan di pintu kamu itu kan ada jaringnya, seperti kayak jendela gitu kan untuk kucing. Tadi saya melihat bahwasannya ada yang mengintip dari pintu kamu ke arah sini. Jadi ini pintu kamu tapi dia ngintip seperti ini. Nah, di dekat yang sebelah sini, bukan sebelah sini, tapi sebelah sini. Nah, ini saya lihat di sini pakaiannya itu warna hitam, baju hitam, tapi dia muka wajahnya lonjong. Bukan perempuan, bukan laki-laki. Oke. Saya Silakan cari tempat yang lain. cerita Cia, Boleh. waktu itu malam satu suro ya. Saya kan kebiasaan di cat room tuh kayak lupa waktu gitu loh. Jadinya saya tuh tahu-tahu loh ada yang gitu di sini. Nah, ini kan kandang sapi. Dulu itu memang yang beli ini tuh bikin kandang sapi gede. Ini tuh 20 kandang sapi. Pokoknya ini 20. Jadi sekarang ini tak buat ayam, tapi ayamnya udah aku jualin karena kemarin sih tahun baru sama lain-lain. Pokoknya udah kosong lah, tinggal dikit, tinggal aku bikin ternak. Nah yang di sini nih aku perasaanku tuh kayak gitu 2 kali. Iya. Aku takut. Ya. Jadi sebenarnya untuk penghuni rumah kamu ini yang saya tuh masih banyak. Cuma memang mereka tidak terlalu menonjolkan diri. Di atas itu kan ada space kosong kan? Ya. Jadi sosoknya itu suka berada di situ. Matanya putih. Ada cahaya matanya di atasnya. Dia menetapnya di situ.
dia tuh kayak ngasih tahu gitu. Kan setengah 2 malam. Gitu. Aduh, iya saya jawab iya. Terus lagi Iya, iya nggak ya apa-apa, udah nggak gitu. apa. Saya masuk ke masuk Mm. takut. Nah ini full kandang. Yang penting sih nggak ganggu, nggak apa-apa. Nah ini kalau sebelah ini aku berani buka nggak ya? Dia itu kayak hutan, Ci. Di belakangnya pintu ini kayak hutan. Masuk nggak kelihatan apa-apa soalnya. Gelap. Buka. Coba. Ya. Bukain, iya kunci bukain loh. Gerbangnya agak sulit. Bentar tak masukin anak-anak dulu. Ini gelap banget. Pokoknya kalau di sini nih kenapa saya pelihara ini nggak tahu ya Ci, apa maksudnya saya itu apakah untuk suara biar nggak benar-benar sepi karena ini kan di pojok sunyi. Jadi saya tuh benar-benar ngeri takut. Nggak kelihatan. Iya ambil santet. Nah ini rumah kosong Ci yang hampir roboh. Semuanya ini kayak hutan. Nah sebelah sana tuh Saya sungai. kasih tau sama kamu. Ini dulu tempat kamu ini, kita nggak usah bilang yang pemilik lama. Zaman dulunya tempat kamu ini adalah tempat penjara. Oh, penjara? Dulu, paham nggak dulu? Bukan yang pemilik rumah lama dulu, tapi sebelum bangun rumah ini, sebelum bangun tanah ini, apa rumahnya, paham nggak sampai sini? Iya paham. Nah, ini dulu tempat penjara rumahmu. Tapi bukan di rumahmu, tapi di sini, tanah kosong ini semuanya. Iya. Nah itu dengar suara air Ci. Itu kali Ci, sungai kecil. Batasnya dari rumahmu itu yang di belakang tadi, yang kamu bilang kamu merasa seperti nggak enak, yang ada kandang sapi, itu batasnya dari situ sampai ke tanah belakang ini. Oh. Panjang Tempat penjara. Iya. Tempat penjara orang zaman dulu. Oh. Kok jadi terang ya? Perasaan tadi gelap. Nah ini sumur Ci, pas depan pintu aku ini sumur. Anggaplah sumur itu untuk air kan? Ngambil air, oke nggak apa-apa. Aman ya Ci ya? Itu aja sih saya bilang. Kayak belakang tuh 70 meter panjangnya Ci. Nah ini gudang ini pintu gudang yang nyampe depan rumah, sampai depan sana tuh tadi. Tapi saya nggak berani apa-apa sih, takut. Kenapa kamu bisa beli rumah ini waktu awal? Ya nggak tahu Ci. Saya kan nanti minta papa tutupin pintu. Okay. Susan keluar. Tutupin pintu itu Susan. Nggak tahu ya Ci, saya tuh kan lihat di Facebook karena suami saya kan pensiun. Ya. Suami apa? Suami saya kan pensiun dia. Itu. Balik ya Ci ya. Terus? Suami saya kan pensiun karena dapat duit. Jadi saya tuh daripada habis gitu, saya ya udahlah beli rumah ini. Kebetulan tuh lihat di Facebook gitu. Dari postingan dia tuh hanya 1 jam aja diposting. Aku tuh kayak orang itu kayak harus dapat ini rumah gitu. Saya tuh diposting 1 jam, saya nekat dari Sidoarjo ke sini tuh nyampe sini tuh jam 8 malam. Nah, yang di rumah kosong itu, di rumah kosong sebelah itu benar-benar rumahnya tuh mau roboh. Aku tuh langsung kayak disapa gitu, saya sama kayak perempuan cantik gitu. Kayaknya sih dari gudang saya itu dia tuh kayak ngintip gini di jendela, kayak feeling saya. Terus saya tuh kayak keinget rumah ini aja gitu, kayak kok rumah ini bagus ya, ini versi saya loh ya. Rumah kayak bagus ya di saya tuh. Kenapa ya saya kok sampai inget sampai langsung saya telepon yang punya, Pak saya DP ya gitu. Kayak saya kayak gitu. Saya tuh ngelihatnya rumah ini tuh bagus. Padahal untuk rumah ukuran desa ya, rumah segede ini tuh biasa aja sebetulnya, biasa aja. Tapi untuk saya tuh kok seneng ya gitu. Saya satu ada sungai. Saya kan pengen ada sungai. Terus ada kebun. Di belakang tuh masih ada sisa kebun itu gede banget. Anda kadang pikir saya kan pengen, namanya pensiun ya, pengen punya peliharaan. Terus garasinya cukup luas. Rumahnya juga nggak terlalu sempit dan dia tuh memang baru direnovasi gitu kata yang pemilik sebelumnya. Dan saya baru ngelihat dari, setelah saya inget-inget ya, dari Roya riwayat SHM-nya, sertifikat tuh
dia tuh limpah tangan keempat ini aku gitu Ci, tangan keempat itu aku. Dan setelah saya pindah sini aku bayar itu nggak lama Ci, cuma 2 minggu tuh aku langsung lunasin 450 juta itu satu. Mungkin dibilang aku sih murah ya, tapi kata orang sini itu mahal gitu. Tapi buat saya, kenapa aku ngerasa rumah ini bagus banget gitu, bagus banget gitu, padahal biasa aja sebetulnya Sampai gitu. sekarang, sampai sekarang. Sampai sekarang saya ngerasa itu saya seneng di rumah ini gitu Ci, kayaknya saya tuh kayak seneng di sini tuh, seneng gitu Ci. Tapi Cuma kamu senang, tapi kenapa nggak berani tidur kamar kelihatannya? saya tidur saya sering sih tidur di situ. Cuma kadang itu kalau badan saya udah ngerasa sini di sini loh Ci, di punggung ini panas gitu. Tapi kalau udah masuk situ udah pasti langsung lelap, saya pasti tidur langsung. Itu cuma kalau saya tidur gini tuh perasaan kayak ini ya, kayak feeling saya tuh kayak ada perempuan ya. Saya keluar aja gitu, tapi tidur gitu. Cuma dibilang jarang ya, hampir setiap hari tidur, terutama siang taruh aja langsung tidur gitu. Cuman awal-awal aja 3 bulan atau 2 bulan pertama itu memang saya kalau nggak azan subuh itu saya nggak tidur itu. Kalau nggak azan subuh ya aku nggak bisa tidur, harus ada azan saya baru ngantuk. Saya tuh hanya duduk di sini sambil memandang itu jendela itu gitu. Ini saya tuh kayak pengen ngelihat jendela itu terus gitu. Saya tuh kayak berharap itu gini, nampak deh gitu, apa sih yang bikin saya penasaran itu, apa ya gitu, kayak di sana itu aku tuh kayak ngeliat gini aja gini sampai subuh itu ngapain ya gitu, kayak orang nggak bisa tidur kayak siang. Jadi saya tuh kayak ya udah kayak jam 8 jam 7 gitu, tahu-taunya udah subuh gitu Ci. Oke. Saya boleh cek diri kamu? Boleh. Tapi ini saya cuma cek ya, saya kasih pemagar ya. Dalam arti saya antara kamu ini hanya ngecek dari titik mata kamu. Saya cuma melihat. Saya tidak ada mengundang siapapun ya, dan saya memang nggak ada mengundang siapapun karena di rumah ini banyak. Jadi nggak perlu kita undang, tapi saya ngecek di dirimu. Oke, fokus mata tengah. Nama kakak siapa sebelumnya? Sri Pamungkas. Coba? Sri Pamungkas. Ripa Mungkas. Sri Tri. ya, Sri. Kakak Sri aja saya panggil ya. Kak Sri Pamungkas. Kakak Sri fokus saja tengah. Saya coba cek dirimu ya. Kakak Sri, kamu bisa mengontrol diri kamu. Ya, kamu harus kontrol diri kamu. Kamu tetap fokus. Kamu lihat di titik kamera atas. Sebentar aja, saya cek aja. Boleh berkedip. Santai aja. Jangan tegang ya. Jantungmu berdebar kencang. Pelan. Soalnya gemeter lihat itu. Tarik napasnya pelan-pelan. Santai aja. Kita tidak bermusuhan. Kita saling mengenal. Kita saling mengenal. Saling sapa satu sama lain. Pelan-pelan bernapasnya. Halo Kakak Sri. Kamu terbuai. Saya lihat. Tahu kenapa kamu itu sangat pengen banget ini rumah? Nggak tahu saya. Saya kasih tau sama kamu ya. Sebenarnya untuk dari mata kamu itu ngantuknya luar biasa ngantuk. Saya gini kan kamu udah tertidur dan pengen tertidur. Saya bilang sama kamu, di belakang kamu itu hantu itu semua di sini, membisikkan sama kamu. Saya bilang sama kamu satu lagi, kamu tuh terbuai dengan bisikan-bisikannya mereka. Kenapa kamu sangat suka ini rumah? Saya masih kurang paham apa maksud dari pemilik penunggu rumah di sini. Tapi mereka tahu bahwasannya kamu sama mereka cocok.
Kamu sama dia, sama yang di belakang, cocok. Kenapa tadi pada saat saya mau cek kamu, saya bilang kita nggak musuhan, kita cuma berteman, kita cuma saling sharing. Karena mereka semua ada di belakang kamu, di sini kamu, di pinggir kamu, di belakang kamu. Sudah ingin memagarin kamu. Memagarin dalam apa? Memagarin takut ketahuan. Memagarin apa? Takut nanti kamu disadarkan. Jadi maksudnya apa sekarang? Kamu paham nggak sampai di sini? Jadi menurut saya, hantu ini membuat kamu nyaman dengan rumah ini. Mereka di sini yang saya lihat itu, kalau dibilang tumbal, bukan ke situnya. Bukan permasalahan itu sekarang. Tapi memang di sini yang saat itu, hantu-hantu ini tuh sangat suka auranya manusia, aroma manusia. Itu adalah aroma baru bagi mereka. Seperti kamu mencium bunga, sangat wangi, sangat harum. Jadi mereka suka. Tapi mereka tidak mencelakakan siapapun. Cuma, ya ada titik nggak baiknya. Pikiran nggak tenang. Males mandi yang terutama, Ji. Aduh. Jadi anggapannya jadinya kamu tuh bukan seperti kamu dulu jadinya. Iya. Terutama itu males mandi aku tuh, Ci. Kayak Berapa hari kamu mandi? ya nggak tahu ya, kayak kadang itu sehari sekali, kadang enggak. Itu males mandi terutama itu, Ci. Sama ibu saya ya. Kalau di sini dia tuh kayak kaget. Kok langsung tua gitu. Kayak tadi ibu saya tuh gitu. Loh, tahun lalu saya tuh sampai dipanggil Jupe gitu. Ci, soalnya memang kayak Jupe. Saya pindah sini tuh langsung kayak, ya ampun, nggak tahu ya, Ci. Beda wajah kamu. Langsung kayak, aku tuh sampai nggak berani foto. Sampai nggak berani foto ya. Sampai mau TikTokan aja tuh kayak, aduh, kayak males. Jadi kayak ngeliat diri sendiri tuh, gitu. Apalagi lihat kaca. Itu, ngapain lihat kaca itu kayak. Karena mereka semua di belakang kamu. Di sini Jadi mereka ini nggak bisa dikaca, kelihatan, ngerti? Jadi kamu berambisi kali dengan rumah ini. Padahal rumah ini biasa aja. Rumah ini tuh tidak ada daya tariknya. Bahkan kalau orang yang biasa lihat, mungkin yang nggak dihipnotis ataupun orang yang apa, lihat rumah itu rasanya serem banget gitu. Tapi kamu suka. Mereka menggelabui kamu, dalam arti itu menarik kamu. Anak kamu suka rumah ini. Saya tuh sampai ya, Ci, ya, sampai dekat saya itu setahun ya di sini ya. Saya tuh sampai nggak tahu loh kampung sebelah itu namanya apa, kampung sebelah mana. Saya tuh bener-bener hanya suka di rumah. Kalau saya udah keluar rumah diajak suami jalan, itu pasti di jalan tuh berantem aja. Pokoknya aku suka di rumah, hanya suka di rumah, hanya suka bersih-bersih di rumah, hanya suka di rumah, pokoknya suka di rumah, itu aja. Dia buat kamu nyaman di rumah ini. Ada sisi positif, ada negatif. Cuma tadi waktu saya cek kamu itu kewalan kamu tuh cukup lumayan dalam. Kamu tuh sebenarnya capek, lelah banget. Pengen tidur tapi nggak bisa pengen tidur tapi kayak pikirannya entah gimana gitu, nggak tenang gitu. Kalau yang mereka di sini ini ngaruh nggak Ji ya sama yang saya itu kalau saya dan sini panas. Iya, makanya saya bilang energinya mereka nggak cocok sama gini. Mereka rasa cocok sama kamu, tapi kamu yang kasihan. Terserah terus energi kamu. Makanya orang yang bisa kamu rasa kamu bilang kamu cepat tua, kan mereka menghirup kamu terus. Aroma manusia. Kamu banyak doa kakak. Kamu udah sholat? Harus. Malesnya. Harus. Berarti mereka mengendalikan kamu. Itu aja saya bilang. Iya. Aku sambil cerita ya Ci ya. Ini kejadian tadi ya Ci ya. Kejadian tadi. Saya tuh kan bawa motor listrik ya. Motor listrik itu tadi habis Ci. Bensinnya. Bukan. Listriknya habis. Itu agak jauh. Masih agak jauh. Kalau ke rumah mungkin 3 kilo. Saya tuh cuman bilang gini aja. Bantuin dong. Aku mau pulang Ben. Ini listrik udah habis. Listrik tiba-tiba tuh habis. Nggak tahu mungkin dipakai anakku. Tahu nggak kayak dari angin yang dorong. Digas aja padahal nggak ada listriknya. Itu nyampe rumah.
kayak mana lah ini, kata saya. Kayak gini Ci, aku takut, jadi kayak takutnya gini, keinginan saya diturutin gitu, jadi saya takutnya terbuai yang kayak gitu. Aku pengen apa ya, pengen usaha, kan kemarin sempet usaha bawang tuh Ci. Aku kan di sini nganggur, karena udah pensiunan mau ngapain ya kan, kita jadinya suami saya nganggur. Oh punya ini, ayo jalan ini. Itu kalau orang lain tuh usaha itu butuh waktu bertahun atau mungkin bulan lah. Aku tuh 2 minggu aja udah dari mulai 30 kilo jadi 5 kuintal. Kak, dengar, mereka ini semua, ya, mereka ini semua sosok ini memang membantu usaha orang. Berarti namanya apa? Ngerti? Ini para hantu yang di rumah ini kan bekas dukun dulu. Nah, orang minta kaya, orang minta ini, minta itu, cuma hati-hati. Saya bilang sama kamu, gak boleh ketergantungan sama mereka. Hati-hati, takutnya minta imbalan, itu aja satu. Untungnya saya nggak, untungnya ya waktu usaha ini aku benar-benar Betul. aku minimalis ya untuk kayak ayo bantuin, enggak. Satu hal saya bilang sama kamu kakak, ya, cukup doa, itu aja. Jadi biar mereka tidak bisa mengendalikan kamu terus. Kamu ini terbuai sekarang, terbuai dengan apa yang mereka kasih ke kamu, kesenangan, kebahagiaan. Tapi itu sebenarnya bukan dari atas, tapi memang dari mereka dulu. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau bisa, jangan dikendalikan sama mereka. Doa terus sayang, doa. Belakang kamu itu apa? Nggak ada kamar. Ya, jadi doa terus, doa terus, doa terus kakak. Itu satu. Gak apa-apa. Semua itu pada apa? Kamu tuh sudah beli rumah ini, ya sudah. Cuma saya bilang sama kamu banyak doa. Jadi biar mereka tuh tidak mengendalikan kamu. Sama ini aku mau tanya ya Cia. Suami aku tuh, kita tuh kayak nggak berantem sebetulnya. Tapi saya tuh gampang emosi. Iya. Kayak orang itu salah aja di depan saya gitu. Waduh. Iya. Ya. Jadi kakak itu dari semuanya adalah kuatkan imanmu. Jadi biar mereka, nggak apa-apa mereka di situ terus, tapi mereka nggak bisa menghandle kamu, mengontrol kamu. Itu aja satu pesan saya. Paham? Berarti nggak diusir juga nggak apa-apa ya Cia, biar Nggak mungkin. Kalau diusir di rumahnya nggak bisa. Mereka udah menetap di sini. Cuma kamu yang harus memagari dirimu sendiri. Tadi cici gini ya, kamu udah mau tidur, kamu udah ngantuk sebenarnya, tapi pikiranmu itu terlalu banyak pikiran. Kamu merasa pikiranmu nggak banyak, tapi rasa penasaranmu itu yang membuat pikiranmu itu nggak bisa tenang. Iya, saya tuh nggak ada pikiran. Contoh ini, aku nggak ada. Iya, enggak, tapi rasa penasaranmu yang dia buat. Jadi buat kamu tuh senang, penasaranmu semakin senang, semakin senang, semakin senang. Nah, itu satu. Kedua, waktu saya ngecek kamu aja, jantungmu saya tahu langsung berdebarnya kencang, saya merasakan. Karena apa? Mereka yang di belakang. Takut diusir. Saya nggak ada mengusir. Nggak ada hak saya. Titik, tatap mata tengah sayang. Kakak lihat mata titik tengah atas kameramu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuma kasih pesan satu sama yang di belakang. Saya tidak mau mengganggu. Cuma caramu sama pemilik lama sama pemilik baru harus berbeda. Ini pemilik baru adalah seorang ibu rumah tangga. Bukan seperti dulu. Jadi jangan terlalu diganggu. Nanti kakak malam, ya kakak, kalau kamu ngantuk, kamu tidur aja langsung. Saya berusaha membuat kamu itu supaya lebih tenang. Kalau kamu rasa matamu ngantuk, kamu tidur aja. Jangan lagi karena kamu banyak penasaran, kamu banyak penasaran berarti kamu menuruti merekanya. Oke, itu satu. Ya, kalau kamu rasa ngantuk, kamu tinggal tidur aja. Ngantuk ini. Ya, tidur langsung sayangnya. Udah saya magarin kamu. Magarin dirimu. Iya sih. Ya, oke ya? Makasih Oke, Cia. sama sayang. Ya, sehat selalu ya.